menyedihkan sekali karena kesalahan yang terjadi pada umumnya itu salah di rumus sudut putarannya. Pada saat dia setengah bentang di ujung A benar, tapi yang di ujung B-nya salah. Ya, itu yang umum rata-rata salah. Ada hanya satu orang yang benar. Kemudian kesalahan yang kedua adalah belum selesai sampai gambar bidang momen. Kesalahan yang ketiga adalah gaya lintang atau penentuan gaya lintangnya salah. Penentuan gaya lintangnya tidak sampai 0, kurang kontrolnya. Seperti itu. Yang umum terjadi adalah rumus memasukkan pada rumus sudut putaran yang tinggal melihat tabel pun salah. Jadi saya tekankan biasakan melihat tabel yang ada, ya. Biasakan jangan menghafal, biasakan melihat sesuai dengan soal, jangan biasakan melihat tabel seperti itu. Baiklah, setelah ini saya mungkin tiap kali pertemuan akan memberi soal. Untuk hari ini hanya 1, nanti minggu depan langsung 2, begitu seterusnya, agar tapi tolong diselesaikan untuk menambah nilai. Tapi kalau kalian tetap gitu-gitu aja, ya saya mohon maaf tidak bisa membantu kalian untuk lulus. Seperti itu aja. Kalau kalian ada kemauannya dengan sungguh-sungguh dan mau membaca, itu kita ambil nilainya dari tugas-tugas yang ada. Baiklah, saya lanjutkan. Tinggal 2 metode setelah UTS ini yang harus saya berikan. Yang pertama adalah self deflection, yang kedua adalah cross. Kita awali dulu dari metode self deflection. Metode self deflection ini sama seperti metode Clapeyron, digunakan untuk menganalisa struktur statis tak tentu, baik itu balok maupun portal, ya, baik itu balok maupun portal. Dalam penggunaan metode atau perhitungan atau analisa dengan menggunakan metode self deflection ini, rotasi sudutnya tidak diketahui. Jadi kalau metode Clapeyron yang tidak diketahui atau yang menjadi variabelnya adalah variabel yang tidak diketahui adalah MA, MB, dan MC. Seperti itu. Tapi kalau self deflection, variabel yang tidak diketahui adalah sudut putarannya, seperti itu. Jadi kita mencari berapa besarnya sudut putarannya. Untuk dari hasil sudut putaran itu baru kita masukkan ke persamaan momen-momen ujung atau momen-momen tumpuan. Ya, jadi dalam metode self deflection, rotasi sudutnya dianggap tidak diketahui pada batang, di setiap batang sambung di dua perletakan, maksudnya di setiap join yang ada. Jadi di setiap join yang ada momen ujungnya, jadi setiap tumpuan itu sama seperti kemarin dapat dinyatakan dengan persamaan rotasi sambungan. Ya. Nah, jadi persamaan keseimbangan menghasilkan syarat di mana momen pada tumpuan nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Ya, kita untuk penurunan rumusnya bisa kita dapatkan di sini. Pada masing-masing ujung balok yang bekerja, jadi kita ambil misalnya balok ini, yang bekerja ada 3 gaya normal, tarik dan tekan, gaya lintang dan ujung. Jadi misalnya ada batang AB, ada momen ujung bekerja di A yang kita sebut dengan MA, momen ujung bekerja di B yang kita sebut dengan MB. Ya, untuk menghitung berapa rumus dari self deflection tersebut, maka kita menganalisa dengan salah satu atau kita mengambil syarat sambungan di join sama dengan momen sigma M sama dengan 0. Sama ya seperti Clapeyron kemarin. Kalau Clapeyron kemarin di titik B sudut putaran akibat beban luar harus sama dengan sudut putaran akibat momen. Tetapi kalau di persamaan self deflection
peninjauannya juga sama tiap titik sambungan atau titik buhul atau tumpuan, di mana syarat sambungan pada saat di tengah artinya di B yang di tengah diantaranya tumpuan join yang ada di tengah, syaratnya sigma M sama dengan 0. MBA, MBC, MBD itu maksudnya yang ada di titik sini. Semua momen yang ada MBA, MBC, dan MBD nilainya sama dengan 0. Kalau balok menerus, Bu. Kalau balok menerus ya hanya MBA dan MBC sama seperti kelaperon kemarin. Kemudian syarat sambungan di titik C, kita lihat di titik C ada balok, ada kolom sehingga MCB dan MCE nilainya harus sama dengan 0. Jadi dua persamaan ini dapat dipakai untuk menentukan berapa besarnya sudut harga nilai theta B dan theta C. Caranya bagaimana? Caranya mari kita turunkan bagaimana menurunkan persamaan slope deflection tersebut. Kita lihat di sini. Jadi balok AB, ada balok AB di mana ada momen sebesar MAB di titik A dan MBA di titik B. Akibat adanya MAB dan MBA ini ada sudut putaran sebesar theta A, di titik B ada sudut putaran sebesar theta B akibat bekerjanya beban luar. Jadi sudut putaran akibat bekerjanya beban luar adalah theta A dan theta B. Theta A dan theta B ini bukan akibat momen ya, tapi akibat beban luar. Kemudian ada MA dan MB. Gambar A ini bisa kita uraikan sama seperti gambar B ditambah gambar C ditambah gambar D ya, di mana gambar B akibat momen tersendiri kita buat seperti ini, dia mempunyai momen pada saat dia jepit sehingga ada momen. Karena ada momen di sini, karena ada momen ya untuk yang. Kemudian yang kedua, momen yang ada akibat beban luar ini, jadi akibat beban P ini memunculkan momen primer namanya. Momen primer pada titik A dan titik B. Nah, momen primer ini bisa kita lihat pada tabel momen primer. Jadi di semester ini Anda akan mempunyai dua tabel. Yang pertama adalah tabel sudut putaran, yang kedua adalah tabel momen primer. Bagaimana tabel momen primer? Tabel momen primer itu apa? Tabel momen primer adalah momen yang tergantung dari besarnya beban. Kalau misalnya bebannya tidak ada, Bu, ya momen primernya 0, seperti itu. Jadi MFAB, F itu artinya primer, MFAB dan MFBA ini adalah tabel momen primer yang disebabkan oleh gaya P pada bentang AB ya. Kemudian nilai ini, jadi gambar A sama dengan gambar B plus gambar C dan gambar D. Nah, gambar B apa? Gambar B ini adalah akibat adanya sudut putaran ini ke bawah ya, berusaha ditiadakan oleh MA ke arah bawah sehingga muncul akibat adanya ini ke arah bawah, maka muncul sudut putaran ke arah atas. Ini dengan momen ini kita sebut dengan momen ini, momen tambahan MA yang menyebabkan terjadinya rotasi sebesar theta A dan theta B, di mana rotasi ini meniadakan sudut putaran yang ke bawah ini, ya, meniadakan sudut putaran yang ke bawah ini, sehingga ada momen MA di sini sebesar ini. Rumusnya MA, jadi rumusnya sudut putaran ini sama dengan MA kali L karena terdekat bagi 3I, sama dengan kelaperon penulisannya. Kemudian jadi A sama dengan B ditambah C ditambah D. D-nya dari mana? Dari pengaruh akibat momen tambahan di MB yang menyebabkan terjadinya rotasi agar untuk meniadakan sudut putaran yang ke atas ini, sehingga ini makanya ke bawah. Kita akibat B ini kita menyebutnya theta B2 dan theta A2 ya.
dari gambar A, B, C, dan D, ya, dari gambar A, B, C, dan D, maka bisa kita tarik rumus, ya, dan kita lihat, theta A, jadi theta A sama dengan, ya, theta A searah jarum jam. Kita tahunya ini searah jarum jam bagaimana, Bu? Kalau searah jarum jam dia kalau positif bagaimana kalau dia searah jarum jam, ngitung searah jarum jamnya gimana, ngitung searah jarum jamnya dari garis lurus ini ke arah melengkung, berarti dia searah jarum jam. Kalau yang ini berarti berlawanan arah dengan jarum jam, berarti theta A ini positif, theta A sama dengan ini theta A, ya, sama dengan theta A sama dengan theta A1 dan theta A2. Nah, theta A1 kita lihat positif negatifnya. Oh, ini berarti berlawanan arah jarum jam. Berarti min theta A1, yang ini searah jarum jam, plus theta A2. Sehingga kita dapatkan persamaan theta A min theta A1 plus theta A2. Ingat ya, rumus yang ada di sini berasal dari gambar ABCD tadi. Pada gambar A ada theta A searah jarum jam, berarti dia positif seperti ini. Kemudian yang di sini ada sudut putaran berlawanan arah jarum jam theta A1, sehingga di sini min theta A1. Kemudian ada theta A2 plus theta A2. Nah, sekarang yang ujung satunya theta B. Theta B berlawanan arah searah jarum jam juga, berarti dia positif. Theta B-nya positif, kemudian sama dengan theta B1 min theta B2. Theta B1 min theta B2. Ya, ini rumus ini berasal dari gambar sudut putaran pada gambar ABCD. Kemudian kita lihat sekarang selain ada sudut putaran pada gambar yang kita umpamakan ini untuk penurunan rumus nantinya, ada momen ujung. Jadi ya di kedua balok ini ada momen ujung, ada MAB, ada M primer AB, ada MA aksen, ya. Ini ada MBA, ada M primer BA, dan ada MB aksen. Maka kita masukkan momen ujungnya untuk MAB di sini, ya, MAB sama dengan, karena ini searah semua berarti MAB sama dengan MFAB, ya, plus MA aksen. Momen primer plus momen ujung. MBA begitu juga, MBA sama dengan momen primer dari BA plus MB aksen. Ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Momen ujung ini sekali lagi kita dapatkan juga dari gambar A, B, C, dan D. Dari momen yang ada pada balok tersebut. Berdasarkan 1 dan 2 ini, ya, berdasarkan 1 dan 2 ini kita punya rumus kemarin waktu di mana di Klaperon, kita lihat theta A1. Theta A1 ada di mana? Oh, ini. Sudut putaran theta A1 sama dengan MA kali L per 6 apa 3? 3, Bu. 3 EI, Rizky Saputra. Tapi Rizky, anumu kok salah Rizky, UTS-mu. Iya, Bu. Tahu salahnya? Iya, sudah sebelum ngumpul udah tahu sih, Bu. Udah Nah, kok salah. gak diperbaiki? Udah kepepet sih, Bu, waktu itu sih. Oh. Iya, Bu. Anu aja nanti apa saya kasih kesempatan minggu depan aja, apa gimana, mau biar nambah nilai UTS-nya mumpung belum ditutup. Iya, bisa sih, Bu. Kerjakan lagi seperti itu, soalnya sama, mau Iya, bisa sih, Bu. Jadi semua kelas nanti, tapi bukan harinya kuliah, nanti aja kalau nggak Jumat, Sabtu, biar mumpung belum, kalau nggak salah Sabtu ini sudah ditutup nilainya, jadi ke BAA biar saya nambah. Iya, Bu, bisa, Bu. Kita gitu kan aja, banyak yang salah. Jadi ya, sudut putaran theta A1 sama dengan MA kali L, ini karena terdekat 3 II. Kalau theta B1, Rizky, theta B1 yang saya tanahkan ini sama dengan MA kali L dibagi 6 EI. 6 EI, Bu. Nah, sekarang theta A2. Theta A2 sama dengan MB aksen kali L per 6 EI, Bu. 6 terjauh. Sedangkan yang ini?
ini MB MB aksen aksen per 3 kali EI. L per 3 3 EI. Kita dapatkan rumus tersebut pada persamaan yang ketiga. Ya. Nah, dengan memasukkan persamaan yang ketiga pada persamaan 1, maka akan kita dapatkan seperti ini. Theta A sama dengan, masukkan theta A satunya, ya minus kan, minus berarti positif, ya toh, plus theta A2-nya positif, di sini positif ini. Nah, theta B kita dapat theta B sama dengan, kita masukkan theta B sama dengan plus 1, B1-nya di sini MAL per 6 EI, min theta B2 minus positif, sehingga ini tetap positif. Kita dapatkan sudut putaran theta A dan theta B pada persamaan 4. Selanjutnya, ini untuk menurunkan rumus pada persamaan Slough-Deflekson. Selanjutnya, dengan menyelesaikan persamaan ini, ya persamaan ini kita selesaikan, kan ada 2 persamaan, kita selesaikan, maka yang mencari berapa MA aksen dan berapa MB aksen akan kita dapatkan. MA aksen sama dengan 2 EI per L kali 2 theta A min theta B, ya. Dari mana? Dari theta A-nya dikalikan theta A sama dengan, jadi dari sini kan, dari sini sama-sama dikalikan 2 sehingga kita dapatkan nilai dari 2 theta A sama dengan itu. Kemudian yang di sini yang dikalikan 2-nya adalah theta B. Ya, kita dapatkan persamaan ini. Persamaan ini kita masukkan pada persamaan yang ada di sini. Ya, MA aksen ini kita masukkan pada MA aksen yang ada di sini. Jadi rumusnya, kalau saya nggak suka kalau langsung menggunakan kekakuan. Jadi jika 2 EI per L dapat digunakan sebagai nilai kekakuan relatif, maka persamaan persamaan Slough-Deflekson sama dengan yang saya kotai ini. Jadi MAB ini adalah momen ujung, momen akhir, MAB, momen tumpuan maksudnya, yang kalian gambar di titik-titik yang selalu saya bilang negatif itu. Momen ujung sama dengan momen primer, ini diambil dari tabel, tergantung dari besarnya beban, ditambah 2 EI, jadi KAB ini 2 EI per LAB, karena panjangnya AB, L-nya LAB, dalam kurung min 2 theta A min theta B. Kemudian MBA sama dengan, begitu juga sebaliknya, MBA adalah momen primer plus kekakuan dalam kurung min 2 theta B min theta A. Jadi persamaan ini berlaku dengan catatan searah jarum jam negatif berlawanan arah jarum jam positif. Sekali lagi dicatat, persamaan ini berlaku apabila searah jarum jam pada momennya itu berarti positif berlawanan arah jarum jam negatif. Kalau saya kepingin, Bu, kan dulu Ibu pernah bilang perjanjian tanda itu sebaiknya pas searah jarum jam biar konsisten, searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif, boleh. Kalian bisa biar tidak lupa, kalau searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif, maka rumus ini yang negatif di dalam kurung ini menjadi positif. Ya. Sekali lagi, yang negatif menjadi positif. Jadi kalau misalnya kalian kepingin searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif sesuai dengan waktu kita mengerjakan dengan metode Clapeyron, maka rumus ini yang ada di min 2 theta A min theta B ini menjadi 2 theta A plus theta B. Begitu juga yang di bawah, sama 2 theta B plus theta A. Yang ini tetap rumusnya. Seperti itu. Ini yang kita sebut dengan persamaan Slough-Deflekson. Kenapa, Bu, kok ini negatif? Negatif. Karena di awal dia menotasikan searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif. Seperti itu. Ya, MAB sama dengan, nah ini berlawanan arah jarum jam positif, searah jarum jam dia negatif pada persamaan momen ini. Tapi kalau sudut putarannya tetap.
Jadi kalau di buku yang lain, ini buku Cukiawang, dia berprinsip seperti itu. Kalau di buku-buku yang lain, itu kalau kita menggunakan konsep semua, baik sudut putaran maupun momennya searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif, sama hasil penurunan rumus, hanya di sini rumusnya menjadi positif, ini positif, itu aja. Jadi ini positif, ini positif, ini positif, ini positif. Seperti itu. Oke, kita dapatkan ini adalah persamaan slough deflection yang bisa kita gunakan untuk menghitung atau menganalisa balok statis tak tentu ataupun portal. Ada pertanyaan sampai di sini? Kan Bu, saya mau nanya Bu. Ya, Kan mau tanya siapa itu? saya Bu Reza, Bu Reza. Ya, apa? Bu, kan tadi Bu bilang itu kan kita bisa yang itu tuh, yang 2 theta A dengan theta B itu kalau kita mau pakai yang plus boleh nggak Bu? Ya kalau plus itu berarti kamu asumsinya searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif. Ya, kalau misalnya mau plus, misalnya ini sama, saya kepingin ini karena di buku lain memang MBA sama dengan momen primer AB plus 2EI, K ini 2EI ya rumusnya, 2EI per L dalam kurung 2 theta A plus theta B, misalnya 2 theta A plus theta B, itu boleh kamu pakai. Tapi syaratnya, komitmennya, searah jarum jam itu positif, berlawanan arah jarum jam negatif. Nanti pada saat hasil momennya kita dapatkan gitu loh Mas, maksudnya. Untuk nanti. Nah, Oh iya Bu. Nah, kalau misalnya kamu pakai rumus ini, berarti diingat-ingat searah jarum jam negatif berlawanan arah jarum jam positif. Boleh, ya. Dicatat loh, Mas. Iya Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang tadi saya bilang momen primer. Momen primer itu rumusnya apa? Bisa Anda lihat di Mbah Google, ada semua tabel momen primer. Jadi ada 2 tabel. Yang pertama tabel momen primer, yang kedua tabel sudut putaran. Jangan keliru memaknai tabel itu. Jadi kalau setengah bentang di sini, sudut putarannya yang di sini akan berbeda dengan yang di sini. Kecuali simetris seperti ini, sudut putaran, kalau simetris seperti ini, kalau sudut putaran di sini dan di sini sama. Begitu juga dengan momen. Momen di A sama momen di B akan sama pada saat bebannya ini sama. Atau ada beban P di tengah bentang. Atau pokoknya simetris lah. Itu akan sama. Tapi kalau tidak simetris, antara ujung A dan ujung B berbeda. Itu yang kemarin terjadi kesalahan, hampir semua anak salah. Karena yang dicontoh salah, seperti itu. Ya, jadi untuk beban merata, untuk momen primernya, MFAB-nya atau MF istilahnya bisa dilihat di tabel momen primer. Tabel momen primernya adalah ini. Kalau beban merata maka MFAB. Nah, maksud saya ini berlawanan arah jarum jam. Ini kan positif, searah jarum jam negatif. Ini loh Mas Reza maksud saya. Berlawanan arah jarum jam dia memaknainya positif, searah jarum jam dia memaknainya negatif. Nah, rumus yang digunakan berarti negatif-negatif. Tetapi kalau Mas Reza nanti memaknai MFAB ini negatif, sedangkan MB ini positif, kan karena searah, yang ini berlawanan. Saya maunya ini negatif karena berlawanan, Bu. Karena saya sudah terbiasa namanya berlawanan itu pasti negatif, boleh. Ini negatif, ini positif, tapi masukkan ke rumus ini nantinya semuanya positif, positif. Gitu loh maksudnya, Mas Reza. Iya, ya. Bu. Oke, nah sekarang beban titik. Beban titik ini dia tidak simetris, otomatis antara A dan B tidak sama. Ya, kalau di tengah sama. Kalau tidak tidak simetris tidak akan sama. Jadi lihat rumusnya, tinggal lihat rumusnya. Oh, ini A, berarti A yang mana? Oh, A yang dekat sini. Tinggal memaknai gitu, masa enggak bisa? Masa masih salah? Kalau sudah di sininya salah, Eman. Kalau Anda benar aja cara memasukkannya, terus ternyata hanya sampai MA, MB, MC, saya pasti kasih B, meskipun belum selesai gambar. Tapi kalau sudah salah kan pasti kita kurangi. Ya, sekarang beban terbagi rata. Nah, seperti ini. Ini akan berbeda antara momen di A dan momen di B. Ini buktinya 11, 5. Ya. Yang kayak kemarin 9, sekian,
7, sekian seharusnya yang benar. Nah, sudah. Nah, jadi langkah-langkah perencanaan untuk metode slough deflection yaitu hitung momen primernya ya. Setelah momen primer kita dapatkan, setelah momen primer kita dapatkan, kita langsung ke contoh soal aja ya. Jadi di sini biar Anda kan bisa baca di sini di atas. Analisa lain ada contoh, analisalah balok menuju bawah dengan menggunakan slough deflection dan gambar bidang momen serta gaya lintangnya. Soalnya adalah ini ya. Soalnya adalah ini. Langkah yang pertama, Anda boleh men-skip ini. Langsung aja 2 EI per L nanti di rumus. Pokoknya jangan lupa rumus yang ada di sini. Rumus ini jangan lupa yang ada ya. Jadi langkah yang pertama ya. Jadi kalau ada soal ini langkah yang pertama tentukan momen primernya. Langkah yang pertama tentukan momen primernya. Cari momen primernya dulu. Anda buat garis sama seperti kelaperon, buat momen di sini, buat momen di tiap tumpuan di sini, kita buat momennya. Begitu juga di sini kita buat momennya ya. Nah, jadi dibuat momen. Misalnya, dibuat momen seperti ini. Di masing-masing dibuat momen seperti itu. Nah, ini dibuat momen. Nah, dibuat momen seperti ini. Sorry. Nah, dibuat momen seperti ini. Panahnya semua ke arah bawah ya. Ini momen ya. Nah, kita buat momen seperti itu dulu langkah yang pertama. Selanjutnya di sini MAB kalau ini semua ke bawah panahnya, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Berarti ini kan berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau menurut buku yang saya pakai ini berlawanan arah jarum jam berarti dia positif, berarti nilainya 1/12 L kuadrat. Tolong Yusril. Sudah masuk telat ngobrol. MAB sama dengan positif 1/12 QL kuadrat. Dari mana rumusnya? Dari tabel momen primer ini. 1/12 QL kuadrat. Positif, kenapa berlawanan arah jarum jam. Jadi berlawanan arah jarum jam, ini kalau ke bawah, maka dia nilainya positif. Begitu juga karena simetris, MBA-nya sebaliknya negatif. Kemudian yang yang MBC berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau ada tumpuan 2 seperti ini, yang pertama kerjakan dulu yang beban merata. Yang beban merata mana? Oh, yang beban merata adalah 1/12 QL kuadrat. Kemudian baru kerjakan yang P di tengah bentang. P di tengah bentang sama dengan 1/4 PL kalau nggak salah. 1/4 PL. 1/8 PL, sorry. 1/8 PL. Jadi ini akibat P yang di tengah bentang, yang ini akibat beban merata ya. Momen primernya pada bentang, bukan bentang AB ini salah. Bentang apa ini? BC ya. Jadi ini MAB, ini MBA, ini MBC. Ada beban merata. Lagi aturan, santai. Kalem. Saya keluarkan kalau enggak mau. Keluarkan kalau ini sendiri. Saya lanjutkan. Kemudian jadi ini MAB, MBA, MBC, MCB sekarang. MCB yang mana? Yang ini. Karena ini simetris, ini beban merata, yang ini di tengah, berarti kan dia simetris, otomatis sama dengan arah yang berlawanan, sehingga kita dapatkan nilainya adalah ini. Sekarang MCD. MCD di tengah bentang, tidak di tengah bentang ya, ini ada 2, ini ada 4, berarti dia tidak simetris.
maka MCD sama dengan MCD momennya sama dengan PAB kuadrat per L. Yang DC PBA kuadrat per L kuadrat. Jadi beda ya rumusnya. Dari mana Bu ini rumusnya? Dari tabel momen primer pada saat ini. Ya, yang ini ya. Dari yang ini. Ya, kita dapatkan tabel momen primer. Setelah tabel momen primer kita dapatkan, langkah selanjutnya adalah mencari persamaan momennya. Bagaimana caranya mencari persamaan momen? Kita lihat di sini MAB ya. MAB rumusnya kan MAB sama dengan momen primer sesuai dengan rumus yang ada di sini. Ya, yang di sini. Nah, ini yang kita pakai persamaan umum slope deflection. Setelah kita mencari tabel momen primernya, kita cari persamaan umum slope deflection. MAB sama dengan momen primer plus 2 EI per L dalam kurung min 2 theta A min theta B. Kita menggunakan min karena kita tadi yang di awal sudah searah jarum jam negatif berlawanan arah jarum jam positif. Nah, kemudian setelah kita dapatkan di sini MAB, MBA begitu juga. MBA sama dengan M primer plus 2 EI per L. Jadi langsung aja 2 EI per L. L-nya apa? L-nya BA. Dalam kurung min 2 theta B plus theta A. Sehingga kita masukkan, ini adalah besaran momen primer. Yang ini adalah 2 EI per L. Ini min 2 theta plus theta B. Kita selesaikan, kita dapatkan persamaan ini. Begitu seterusnya sampai pada atau sampai selesai dari masing-masing momen yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Setelah persamaan umum kita dapatkan, maka langkah yang selanjutnya adalah menggunakan syarat persamaan keseimbangan. Caranya gimana? Titik tumpuan atau join yang di tengah akan sama dengan sigma MB sama 0, sigma MC sama dengan 0, sedangkan yang di tepi karena bukan jepit, MA sama dengan 0, MD sama dengan 0. Ya, MA sama dengan 0, MD sama dengan 0. Nah, MA apa? MA-nya masukkan, MA mana? MA adalah MAB ini, masukkan ini. Kita dapatkan ini sama dengan 0, berarti ini persamaannya jadi ini. MBA dan MBC, MBA-nya ini masukkan, yang MBA yang ini dimasukkan, MBC-nya ini dimasukkan, dijumlah kita dapatkan persamaan ini. MCB mana? MCB yang ini kita masukkan, MCD-nya ini kita masukkan, dijumlah didapat ini. MDC-nya, MDC adalah ini sama dengan 0. Berarti yang pindah adalah 3,56 menjadi X. Ya. Seperti itu. Sudah ya. Nah, sekarang ada pertanyaan sampai di sini. Jadi kita masukkan masing-masing dengan syarat persamaan keseimbangan tadi. Kalau ini jepit, Bu. Kalau jepit ya MA sama dengan langsung ini. MA sama dengan berapa di situ. Ya. Nah, sudah. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencari ada berapa variabel yang tidak diketahui, ada theta A, ada theta B, ada theta C, ada theta D. Jadi ada 4 variabel sudut putaran yang tidak diketahui pada persamaan ini. Kalau kemarin kalau kelaperon kan ini persamaannya MA, MB. Kalau sekarang sudut putarannya yang dicari. Kalau yang slope deflection atau kemiringan sudut. Sehingga kita dapatkan di sini untuk persamaan yang pertama, kita dapatkan ini. Yang persamaan yang kedua, 1 dan 2 dieliminasi. Yang dikalikan 2 kita dapatkan ini. Dari sini akan kita dapatkan selanjutnya 5 dan 6 kita selesaikan akan kita dapatkan masing-masing theta B, theta C, theta D, dan theta A. Nilai ini setelah ini cara biasa yang kemarin ya, eliminasi atau dengan cara eliminasi atau substitusi. Nah, setelah sudut putaran ini kita dapatkan, masukkan pada masing-masing momen ujung tersebut. Masukkan pada masing-masing momen ujung tersebut.
Dari mana Bu ini persamaannya? Di depan pada langkah yang kedua yang ini. Jadi kalau sudah diketahui sudut putarannya tinggal masukkan masing-masing ini. Berapa? Kita dapatkan nilainya, ini adalah nilai dari momen tumpuan atau momen ujung. Setelah ini kita dapatkan baru dengan cara free body diagram seperti cara yang kemarin untuk mendapatkan reaksi tumpuan di RA, di RB, di RC, dan di RD. Caranya gimana? Sama seperti saya jelaskan kemarin waktu dengan cara kelaperon. Ya, setelah momennya ketemu semua sama caranya. Nah, selanjutnya setelah free body diagram kita dapatkan, ini sebenarnya langsung mencari gaya lintang. DA sama dengan RA, DX sama dengan RA min QX, DB sama dengan DX min sisanya ini atau DA min Q kali sepanjang L ini plus RB, begitu seterusnya sama seperti kita kemarin mencari gaya lintang. Sedangkan momen yang dibutuhkan adalah tinggal momen lapangan atau momen tengah bentang. Sedangkan momen tumpuannya sudah dihitung tadi di awal dengan persamaan slope deflection ini. Ya, kita dapatkan di sini berapa besarnya momen yang terjadi pada masing-masing bentang AB, bentang BC, dan bentang CD. Ya, kita dapatkan di sini. Nah, setelah itu baru bisa digambar momennya seperti yang biasa saya ajarkan kemarin. Yang ini adalah gaya lintangnya. Selanjutnya dari situ, jadi harus sampai sini sebenarnya, harus sampai gambar bidang M dan D seperti itu. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Fitri. Tapi pertanyaan saya ini tentang momen primer, Bu. Kenapa momen primernya? Di momen primer itu kan, Bu, yang kita tahu kan momen merata di sepanjang bentang dan momen merata di setengah bentang. Nah, kalau misalkan momen merata terus dia tidak simetris itu gimana ya, Bu? Jadi Saya agak setengah bingung. bentang itu kan bisa tidak simetris. Gimana Bu maksudnya, Bu? Saya kurang paham. Jadi kalau misalnya tidak simetris, ini di sedikit di sini gitu ya. Atau ini tidak di sedikit L-nya di 2 meter misalnya, ya. Ya, Bu. Ada di tabelnya. Coba kamu buka. Jadi tabel itu kamu jangan tergantung tabel yang Ibu berikan. Ini hanya sedikit salah satu contoh saja. Nah, kamu browsing di buku-buku atau di Google dengan kata kunci tabel momen primer, keluar semua nanti, ya, Fitri. Oh ya, baik, Bu. Ada semua, mau ini bebannya 3, mau bebannya 2, mau ini di tengah beban meratanya, kalau ini di tengah, mau ini sedikit, ada semua rumusnya. Ya. Jadi jangan tergantung dari Ibu yang Ibu berikan. Baik itu tabel sudut putaran maupun tabel momen primer. Itu open, silahkan dilihat. Itu memang tabel untuk analisa struktur. Ya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang tidak akan berubah karena itu rumus. Silakan dicari. Makanya saya bilang kemarin kalau UTS sangulah tabel, jangan enggak dengan tanpa sangu apa-apa atau sangu yang hanya dari Ibu saja. Jangan. Cari di internet, di print, dipegang, itu loh. Kalau ada 3 lembar itu tentang tabel momen primer. Sudut putaran itu ada 3 lembar kalau mau lengkap. Ngerti Mbak Fitri? Ngerti, Bu. Kemarin di UTS salahnya bagian situ sih, Bu. Ya, kamu momen merata. Nilaimu. Iya, Bu. Nilaimu juga kecil. Salahnya mesti semua salah di tabel. Asalnya mau dapat 85 meskipun ini akhirnya nggak bisa dapat 85 gitu loh. Cuma dapat 60, 50. Kenapa? Karena tabelnya salah. Makanya nanti saya kembalikan semua, saya suruh ulang ini, nanti masukkan lagi ke UTS-nya, enggak apa-apa. Kan bisa itu Diano di ini lagi, ya. Atau UTS 2 tak bikinkan room aja lagi. Biar kalau enggak apa adanya, terus habis ini ada tugas setelah ini. Dan dari situ nilainya juga. Ada pertanyaan yang lain terkait dengan soal ini? Saya mau nanya, Bu.
Ya, silakan. Kalau misalkan yang di contoh soal itu kan yang di tengah bentang itu ada beban merata sama beban terpusat. Nah, di situ kan kita juga disuruh Tinggal momen maksimal. menambahkan, Mas. Oh, berarti tinggal ditambahkan ya, Bu ya? Iya, jadi kan saya kan tadi, kalau misalnya MBC sama MCB itu ada dua kombinasi seperti ini, maka MBC abaikan beban terpusat dulu, hanya beban merata dulu. Berarti kan kalau beban merata tok kan di sini berdasarkan rumus kan 1/12 QL seperti itu kan. Nah, selebihnya tinggal yang bentang. Yang di tengah bentang itu kalau menurut tabel 1/8 P kali L kalau di tengah bentang. Ya, 1/8 P kali L. Coba lihat di Google kan ada. Jadi tinggal ditambahkan. Jadi di BC sama dengan 1/12 QL kuadrat. Ya, QL kuadrat. Rumusnya 1/12 ya. 1/12 QL kuadrat. Ya, betul. Positif negatifnya tergantung arah searah atau berarah. Kalau berlawanan arah positif, kalau searah negatif. Ditambah 1/8 PL gitu loh Mas. Kalau misalnya bentangnya tidak simetri di sini misalnya, ya ditambah sama seperti akan-akan ada momen primer dengan bentang seperti yang ada di CD. Satu persatu Mas. Ya, MBC misalnya ada dua bentang seperti ini. Iya kalau di tengah bentang, kalau enggak saya geser ini tidak di tengah bentang. Jadi anggap yang pertama dulu tidak ada P-nya. Berarti kan 1/12. Setelah itu yang kedua dipasang P, anggap tidak ada Q-nya. Berarti rumusnya gimana di tabel momen primer kalau P-nya ada, kalau ini di tengah bentang berarti kan ditambah 1/8 PL. Kalau tidak di tengah bentang ya rumus yang ada PAB kuadrat plus L kuadrat itu dimasukkan. PAB kuadrat plus L kuadrat. Ya ini loh. Ini dimasukkan. Ini plus ini. Kalau misalnya tidak di tengah bentang P-nya. Kalau tadi kan karena soalnya di tengah bentang. Kalau MB ini plus ini gitu Mas. Sudah. Rizky? Iya, Bu, paham, Bu. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua ini coba dilihat. Contoh yang kedua. Mana contoh yang kedua ya? Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini malah ada cantilever. Nah, kalau ada cantilever gimana? Ya momen cantilevernya dihitung dulu. MD sama dengan P3 kali jarak 2 meter ditambah Q kali Q besar ini, atau Q ekuivalen dari beban merata ini kan Q2 kali 2, Q2 kali 2 kali setengah kali 1 ya ke sini. Itu momennya. Jadi hitung momen dulu. Akibat D. Selanjutnya yang lain sama. Cari momen primernya dulu ya, cari momen primernya dulu. Kalau MDE tidak ada momen primernya ya, ini ya. Ini langsung 4 kali 2 plus 1,5 kali 2 dari mana MDE? Dari 4, P3-nya kan 4 ya, P3 4 kali 2, Q2-nya sama dengan Q2-nya 1,5 kali 2 kali 1. Seperti itu. Sama seperti momen cantilever itu loh. Nah, yang ada momen primernya, kalau dia ada tuh dua tumpuan seperti ini, ada momen primernya. Seperti ini ada momen primernya, baru dihitung momen primernya seperti ini. Ini momen primer namanya ya. Setelah itu baru dihitung persamaan momen umumnya. Momen primer plus 2EI per L dalam kurung ini hanya yang dikalikan 2 berarti yang di depan notasi ini. Min 2 theta A, min theta B. Berarti kalau B yang dikalikan ini min yang kalikan 2 adalah yang awal. Ya, min 2 theta B, min theta A, min 2 theta B, min theta C, min 2 theta C, min theta B. Seperti itu seterusnya. Ini persamaan momen akibat slough deflection ya. Nah, setelah itu baru kita untuk jepit, di sini ada jepit. Nah, ada jepit, enggak ada jepit di sini. Sudah putaran persamaan momen, nah persamaan pada sambungan. Seperti tadi sama ya, kita dapatkan sudut putarannya. Sudut putarannya didapat, baru momennya dimasukkan ke persamaan ujung tadi. Kita masukkan seperti ini, masukkan buat free body diagram.
dapat reaksi tumpuan, setelah itu cari gaya lintang, ini kurang ya, cari gaya lintang, RA yang tadi seperti kelaperon, cari momen lapangan. Oke? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Sekarang Ibu kan kemarin ngasih 2 ya. Kemarin kan ngasih 2 soal, 1 materi, 1 soal-soal, gitu. Iya, Bu. Iya, Bu, ya. Nah, itu soal tahun lalu, UAS tahun lalu. Seperti itu. Yang Ibu berikan yang soal yang kedua, yang soal MR 307 PDF itu soal tahun lalu. Bayangkan 120 menit 3 soal. Coba. Dengan cara salah satu tinggal milih. Nah, saya minta nomor 1 dikerjakan. Tolong nomor 1 dikerjakan. Kalau nomor 2 dan 3 portal minggu depan kita jelaskan tentang soal portal. Ya, soal nomor 1 tolong dikerjakan. Dikerjakan, nanti dikumpulkan, Ibu tunggu jam 7. Jam 6, sorry. Jam 6, ya. Iya, Bu. Jam 6. Tak lebihkan jamnya, tapi jangan sampai lebih, kalau terlambat nggak Ibu nilai soalnya. Dikumpul di mana, Bu? Saya buatkan habis ini iya. classroom-nya. Saya buatkan classroom-nya. Iya, Bu. Setelah ini. Jangan lupa absennya belum Ibu buat. Habis ini Ibu buat mulai jam 3 juga sampai jam 6. Sama. Iya, Bu. Ya. Ya sudah. Jadi soalnya itu tolong dikerjakan. Soal yang ada di WA group hanya yang nomor 1. Ya. Tolong dikerjakan. Nanti kalau ada yang belum jelas tanyakan. Saya kira itu saja dulu. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan materi slope deflection. Kita lanjutkan nanti minggu depan untuk masih slope deflection karena panjang slope deflection. Baru 2 minggu lagi kita ke cross. Cross butuh 3 minggu karena kita tinggal 7 pertemuan untuk setelah UTS ini untuk ke UAS. Saya akhiri, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tidak masuk, yang dikasih tahu di grup, disuruh ngerjakan. Yang tidak masuk, takut ada yang berhalangan karena ada kegiatan, karena ini saya gabung, tolong diberitahu di grup masing-masing. Ya Rizky, ya. Iya, Bu, ya. Ibu. Kamu kelas apa? Rizky Saputra kelas apa? Kelas C, Bu, kelas C. Kelas C. Yang kelas A siapa? Bu. Resa. Tolong Ya, Bu. beritahu di grupnya ya. Kalau Ya, Bu. itu dikumpulkan nanti jam 6 gitu. Jam 7 lah saya batasi di itu, enggak apa-apa ya. Iya, Bu. Ya, kasih. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.